Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selvi Lilawati. Hari ini saya akan menjawab tugas video keempat program kebimbaan. Untuk soal yang pertama, bagaimana hubungannya antara visi, misi, dan tujuan Bimba AIUEO? Visi Bimba itu kan membangun generasi pembelajar mandiri sepanjang hayat. Untuk misinya ada 3. Yang pertama itu mensosialisasikan kata Bimba, kemudian mensosialisasikan pentingnya menumbuhkan minat baca dan minat belajar pada anak. Lalu yang ketiga itu membimbakan atau membimbing anak agar tumbuh karakter minat baca dan minat belajarnya. Lalu tujuan Bimba itu ada 2. Yang tujuan utamanya seluruh keluarga besar Bimba bahagia yang berdampak sukses. Kemudian tujuan khususnya menumbuhkan minat baca dan minat belajar pada anak secara intrinsik. Lalu hubungannya apa? Hubungannya pasti sangat erat dan pastinya ini berkaitan karena anak itu kan terlahir sebagai pembelajar. Dia fitrahnya sebagai pembelajar, maka Bimba ingin membangun generasi pembelajar secara mandiri sepanjang hayat dengan cara kita menjalankan misi Bimba, yaitu mensosialisasikan, membimbakan agar minat baca dan minat belajar pada anak tumbuh secara intrinsik. Kemudian nomor 2, apa yang melatar belakangi lahirnya Bimba AIUEO? Yang pertama pastinya mitos belajar. Mitos belajar adalah beban itu karena anak usia pelajar itu banyak yang tidak suka belajar. Makanya Bimba hadir dengan konsep bermain sambil belajar yang menyenangkan. Lalu yang kedua itu dampak negatif globalisasi media elektronik, gadget, televisi, digital. Nah, anak-anak itu lebih cenderung suka kegiatan itu. Maka anak-anak biasanya tidak suka belajar ya karena mereka udah kecanduan gadget kayak gitu. Nah, makanya Bimba AIUEO itu hadir dengan konsep bermain sambil belajar untuk anak agar anak-anak tetap bisa bermain, tapi permainannya kita rubah ke permainan yang edukatif, jadi dia tetap dapat haknya bermain dan mendapatkan pendidikan juga di Bimba seperti itu. Yang ketiga, rendahnya minat baca dan minat belajar di Indonesia karena di Indonesia itu banyak anak yang tidak suka belajar, maka anak bukan hanya kita bimbing minat baca dan minat belajarnya agar anak tidak hanya bisa sekedar membaca saja, tapi anak tahu maknanya apa yang dia baca, ia paham, dan anak menjadi suka dan senang belajar. Kemudian masa Golden Age dan Critical Period. Golden Age itu kan masa terbaik, masa emasnya anak. Nah, disinilah, di usia dini inilah anak-anak kita tumbuhkan minat baca dan minat belajarnya agar anak-anak sampai dewasa tetap suka, tetap senang namanya belajar. Terus kalau critical period itu masa pembentukan karakter anak. Nah, masa kritis ini kita bentuk nih karakter minat baca dan minat belajarnya anak. Jangan sampai anak itu di masa critical periodnya ini lebih suka gadget sehingga dia tidak tumbuh karakter minat baca dan minat belajarnya. Lalu yang kelima,
itu biaya pendidikan formal yang relatif mahal. Mahalnya biaya pendidikan di Indonesia membuat orang tua kesulitan untuk memberikan fasilitas pendidikan yang terbaik untuk anak-anaknya, sehingga dengan membimbangkan maka anak-anak itu tetap bisa bermain sambil belajar, tidak kenal waktu, tidak kenal tempat, dimanapun, kapanpun, dengan siapapun. Seperti itu. Jelaskan keistimewaan bimba yang Anda pahami. Kata bimba itu lahir dari filosofi hidup manusia, yaitu ingin bahagia yang secepatnya dan selamanya. Kemudian kata bimba ini juga merupakan paradigma yang dipakai, itu berorientasi pada proses bukan pada hasilnya. Nah, agar minat baca dan minat belajar yang anak dapat meningkat, kemampuannya juga akan meningkat secara luar biasa dan dari dirinya sendiri. Kemudian garansi BCA 372 bebas. Garansi BCA 372 bebas itu garansi kemampuan membaca anak mulai dari usia 3 tahun 0 bulan selama 72 jam atau 72 kali pertemuan, meskipun tanpa dibantu orang tuanya di rumah, jadi bebas. Nah, kemudian coba gratis sampai yakin atau trial kita sebutnya. Nah, keistimewaan ini merupakan fasilitas yang diberikan bimba untuk anak-anak yang baru ingin mendaftar di bimba. Kita berikan masa trial itu gratis sampai yakin, berarti tidak dibatasi. Ketika anak-anak belum yakin, maka kita coba lagi sampai mama dan anak-anaknya yakin untuk bermain sambil belajar di bimba. Untuk soal yang keempat, sudahkah Anda menerapkan visi, misi, dan tujuan bimba AYO dalam kehidupan sehari-hari? Alhamdulillah sudah, dan masih berproses lagi untuk lebih baik lagi dalam penerapannya. Kemudian juga penerapan visi, misi, dan tujuan bimba pastinya. Contohnya itu dengan selalu mensosialisasikan kata bimba, mensosialisasikan pentingnya minat baca dan minat belajar pada anak. Kemudian dengan cara kita membimbakan anak-anak di bimba, sehingga karakter minat baca dan minat belajar anak akan tumbuh. Nah, terus kemudian juga kepada orang tua yang baru mau mendaftar, misalnya kita sosialisasikan, mama, di bimba ini kita berorientasinya pada proses ya mama, bukan pada hasil. Jadi kita sesuaikan materinya dengan kemauan dan kemampuan anak. Kita biasanya kita evaluasi nih kemampuannya sudah sampai mana, maka untuk pemberian materinya kita sesuaikan seperti itu. Jadi untuk di sini kita lebih mengembangkan minatnya dia. Kita tumbuhkan dulu minat belajarnya, minat bacanya dia, karena ketika mereka sudah bertumbuh maka hasilnya akan terlihat. Jadi kenapa di bimba itu sampai berapa lama dan itu tidak dibatasi, karena setiap anak juga kemampuannya berbeda-beda dan kita tidak boleh membandingkan anak-anak. Dan untuk pertanyaan yang terakhir, sudahkah Anda merasakan manfaat bimba? Berikan contohnya. Alhamdulillah sudah, karena di bimba itu kan kita selalu diarahkan untuk belajar memperbaiki diri, mengevaluasi diri, kemudian dia bersama anak-anak juga kita yang belajar sebagai orang dewasanya. Kita bimbing minat baca, minat belajar agar kita tahu nih karakternya seperti apa, kita lihat karakter anaknya kayak gimana, kayak gitu. Nah, contohnya itu misal dari yang tadinya tingkat kesabarannya saya setipis tisu, maka kita bertambah
oh iya, ternyata menangani anak-anak itu tidak bisa dengan satu cara, karena karakter anak itu berbeda-beda, jadi udah otomatis penanganannya pun juga berbeda-beda untuk setiap anak. Oh, misal dia ini aktif, berarti kita harus berikan permainan-permainan yang dia suka. Misal, oh berarti dia suka superhero, kita ajak ke anak mewarnai superhero seperti itu. Nah, terus dia lebih kalem, terus kita ajak bernyanyi supaya dia lebih suka, kayak gitu sih. Jadi manfaatnya ya pasti ke diri sendiri itu lebih baik lagi. Kemudian juga kita bisa lebih sabar lagi, lebih bersyukur lagi, lebih bermanfaat lagi untuk orang banyak, kayak gitu sih. Jadi sehingga kita keimanan kita tingkatkan lagi. Kemudian saya menjadi pribadi yang lebih baik, lebih bersyukur, lebih, insya Allah lebih bermanfaat lagi untuk orang banyak sih. Itu aja kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bimbel, tetap semangat dan terus belajar. Relawan bimbel berbuat baik dengan bijaksana. Terima kasih.